Shalom, selamat pagi, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagimu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau juga telah memberikan Roh-Mu yang kudus pada setiap kami, untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau juga telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Dan pada pagi ini Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih. Kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Joni Darmawan. Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Biarlah melalui bibir mulutnya kami boleh mendengar nasihat-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Demikian juga kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Beracaralah Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih lagi tinggikan nama Yesus, katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk. Kami mengundang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kami mengundang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Bapak Ibu, di depan kita ada anak-anak kita yang akan mengikuti sekolah minggu. Sebelum mereka mengikuti sekolah minggu, mari kita doakan bersama. Kita arahkan tangan kita bagi mereka. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk anak-anak kami ini. Dan sekarang mereka akan mengikuti sekolah minggu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga sejak dini mereka sudah merasakan hadirat-Mu dan mereka terus bertumbuh dengan sempurna. Baik jasmani maupun rohani.
dan teristimewa pengenalan akan Engkau. Berkati juga kakak-kakak yang mengajar mereka di sekolah minggu, beri hikmat agar mereka bisa mengajar anak-anak kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, pada siang hari ini kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Ketika kami memuji menyembah Engkau, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mungkin kalau ada di antara saudara atau saudari yang mempunyai titik terendah saat ini, Tuhan tetap mengasihi-Mu. Tuhan tetap menyayangi-Mu. Kadang proses harus berlalu. Kadang proses harus dijalankan. Jangan pernah menyerah. Never give up. Tuhan mengasihi-Mu. Kalau orang-orang boleh berkata, engkau gak berharga. Tapi di mata Tuhan, engkau berharga. Perjalanan hidup kita ini sudah dituliskan oleh Tuhan. Cuman bagaimana kita meresponnya? Maukah kita hidup di dalam jalannya Tuhan? Maukah kita meletakkan setiap ego kita, setiap kekuatan kita, setiap kemampuan kita di bawah kaki Tuhan? Tidak perlu yang ada dibanggakan. Kalau engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, akan terlihat kuasanya, akan kau rasakan kasih-Nya. Bapa, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Biarlah firman yang ditaburkan dapat jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami izinkan Roh-Mu bekerja seluas-luasnya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan bersama, amin. Shalom. Ada sukacita pagi ini, siang ini? Amin, silakan duduk. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Terima kasih untuk Pastor Paulus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di tempat ini. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan, terutama terima kasih untuk Tuhan. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Pastor Joni Darmawan. Ya, saya begini-begini kelihatannya nggak kayak gembala. Cuman ya saya gembala di GBI Rel, ya GBI Rel, dan punya anak 3, istri 2 kali melahirkan. Nah ya, ini istri saya, silakan Ibu, ini istri saya. Jadi jangan salah sangka ya, ntar sangka, tuh anaknya kali. Itu istri saya, anak saya 3, istri saya 2 kali melahirkan. Jadi yang pertama itu Jason, yang kedua cewek, yang ketiga wanita. Yang kedua itu Patricia, yang ketiga Valencia, mereka kembar. Ya, itu aja perkenalan kita. Oke, kita langsung aja. Ya, nama saya Joni Darmawan ya. Tema kita yang dikasih di GBI ini sebenarnya iman mengusir kekhawatiran. Katakan iman mengusir kekhawatiran. Tapi saya akan memberi subtema keep the faith. Keep the faith, artinya menjaga iman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana orang bisa beriman? Bagaimana orang bisa menjaga imannya?
kalau dia tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Katakan dengarkan firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita yang tidak mendengar firman Tuhan, tidak mungkin kita punya iman. Saudaraku, saya dilahirkan bukan dari keluarga pendeta. Saya dilahirkan bukan dari keluarga pendeta. Bapak saya kejawen. Bapak saya agamanya banyak, ya. Dan saya bertobat tahun 93. Saat ini udah 31 tahun. 30 tahun dah, belum 31. 30 tahun. Dan ketika saya bertobat, pertobatan saya itu orang-orang bilang, "Lu Cimone ya?" Tahu Cimone? Cina modal nekat. Orang-orang bilang, "Gila lu, bisa sampai sini," katanya. Saudara, tahun 93 ketika orang tua saya, 87 orang tua saya meninggal, ekonomi kami berantakan, dan pada saat itu saya merantau. Saya merantau ke Amerika. Ketika saya merantau ke Amerika, bodohnya seperti ini saudara. Inggris kagak bisa, Mandarin kagak bisa, naik China Airlines. Mateng deh udah. Ketika transfer saudara, ketika transfer pesawat, saya hampir ketinggalan pesawat. Jadi tinggal nungguin saya tuh satu orang tuh. Saya nggak ngerti, bahasa Inggris kagak ngerti, bahasa Mandarin kagak ngerti. Sampai pada waktu gitu, saya masuk pesawat berangkat. Dan saya ditahan di situ. Tapi itu semua rencana Tuhan. Kenapa rencana Tuhan? Saya baru menyadari bahwa Tuhan punya rencana buat kehidupan saya. Amin. Saya bertobat tahun 93 dan di pertobatan saya itu saya mengalami berbagai macam hal. Udah gak punya duit, ke Las Vegas, duitnya habis semua. Sampai akhirnya saya gak ada tempat tinggal saudara. Ketika gak ada tempat tinggal, disitulah pertobatan dimulai. Nah ini yang saya mau katakan saudara. Bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita tidak mendengar firman Kristus, bohong kita akan beriman. Yuk saya ajak saudara baca di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan ya, kenapa kita harus menjaga iman? Saya baca ayat 8, saudara baca ayat 9 dan seterusnya. Ayat 8-nya berkata seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Ayat 10 kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa kita harus menjaga iman? Kita lihat, ya. Artinya begini. Orang Kristen itu harus mengerti bahwa orang Kristen perlu iman. Amin. Orang Kristen perlu iman. Understand that Christian need faith. Ibrani 11 ayat 6a berkata seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebelum saya bertobat, saya pikir-pikir begini saudara. Dulu kok saya nekat amat ya. Ini iman apa bukan sih sebenarnya? Gak ngerti karena gak pernah baca firman Tuhan. Tahun 93 ketika saya bertobat. Tahun 93 ketika saya bertobat. Saya dulu suka hobi isi badan. Saya punya ilmu kebal, punya ilmu macam-macam lah saudara. Jadi ketika bertobat,
ketika lagi kumpul bersama teman-teman seiman, disitulah saya merasakan jamahan Roh Kudus. Kekuatan yang ada dalam tubuh saya itu lepas semuanya. Kalau orang dapat pengurapan Tuhan, jatuhnya ngejeblak ke belakang apa ke depan? Ke belakang kan biasa kan ya. Dan pada waktu itu ketika kita lagi berkumpul bersama, sedang itu saya belum bertobat. Kumpul bersama nyanyi haleluya, haleluya. Saya kayak Michael Jackson saudara. Ada sinar masuk ke mulut. Saya nggak bisa nahan. Jadi ke depan begini, ke depan bukannya ke belakang. Ada sinar yang masuk. Itu pengalaman pertama saya. Pengalaman pertama bahwa memang orang Kristen itu perlu iman. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Amin. Bilang kiri kanannya, lu perlu iman. Jadikan iman sebagai pegangan. Make faith become your guide. Ibrani 11 ayat 1 berkata seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, bisa nggak orang yang tidak mengenal Allah itu beriman? Bisa nggak? Kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Nah, iman itu begini saudara. Iman tidak hanya berbicara soal berkat. Saya katakan iman tidak hanya berbicara soal berkat, tapi iman sebagai dasar sesuatu untuk kehidupan kita. Yang ketiga, nggak akan dipermalukan. Lihat Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11 berkata seperti ini. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi menjaga itu penting. Menjaga iman itu penting. Karena kitab suci yang berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Orang beriman itu bukannya gak pernah ada masalah. Orang beriman itu bukannya gak pernah dapat ujian. Orang beriman itu bukannya hidupnya enak-enak aja. Orang beriman itu juga bukan gak bakalan diberkati. Kadang begini. Kalau orang gak menjaga iman, penderitaan bisa membuat engkau menangis gak? Penderitaan bisa membuat engkau menangis. Tapi karena iman, penderitaan akan diganti dengan sukacita. Berkat akan membuat engkau bahagia enggak? Siapa sih yang enggak mau diberkati di sini? Kita berbicara soal iman nih. Berkat bisa membuat orang bahagia. Penderitaan bisa membuat orang menangis. Itu wajar. Orang beriman akan mengalami hal-hal seperti itu. Siapa orang beriman tidak pernah mengalami penderitaan? Siapa orang beriman yang tidak pernah diberkati? Semuanya pasti pernah ngalamin. Amin. Karena hidup kita itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi intinya begini saudara. Yang tidak dibuat, kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saudara percaya, kadang kita ini ketika di bawah bisa malu enggak? Bisa malu, tapi kitab suci berkata tidak akan dipermalukan. Walaupun engkau menderita, ada batas waktunya. Tadi 1 Petrus berkata, seketika lamanya penderitaanmu itu ada batas waktunya. Kebahagiaan ada batas waktunya enggak? Ada. Penderitaan dan kebahagiaan ada batas waktunya. Ketika kita udah dipanggil Tuhan, semuanya berakhir. Tapi imanmu yang menyelamatkan engkau. Ketika imanmu tetap kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan engkau. Amin. Yo, sekarang saya mau kasih ini dah. Bawa HP kan?
Semua bawa HP? Saya mau kasih tahu Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Yuk buka HP masing-masing. Masukin di kalkulator. HP. Udah? Buka kalkulatornya. Saya mau kasih tahu Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Orang yang beriman kadang-kadang seperti ini nih. Saya kasih perumpamaan ya. Udah buka kalkulatornya? Udah ya? Pikirkan angka 1 sampai 9. Pikirkan angka 1 sampai 9. Udah? Pikir ya angka 1 sampai 9 ya. Masukkan angka yang kamu pikirkan. Udah dapat? Dikali 2. Angka yang kamu pikirkan dikali 2 hasilnya lebih banyak gak? Lebih banyak. Orang beriman pertama kali, orang bertobat pertama kali. Dia akan mengalami hal-hal seperti ini. Apa yang belum kau doakan udah dijawab. Apa yang kau doakan dijawab. Hasilnya banyak gak? Itu namanya diberkati. Sudah? Hasilnya udah ya, ditambah 5. Ketika engkau masih bayi rohani. Hasilnya tambah banyak, tambah sedikit. Tambah banyak. Tambah 3 lagi. Merangkak menuju kedewasaan. Hasilnya tambah banyak gak? Karena engkau sering berdoa, diberkati, rajin ke gereja, dan bla 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 bla. Hasilnya tambah banyak. Ketika engkau masuk dalam dewasa rohani, bagi 2. Hasilnya tambah sedikit gak? Sedikit. Banyak orang yang udah dewasa rohani akan mengalami fluktuasi. Semua akan mengalami proses hidup. Ketika kau ke gereja, ketika kau berdoa tiap hari, kadang-kadang masalahnya tetap ada. Hasilnya tambah sedikit gak? Tambah sedikit. Dikurangin 1. Tambah sedikit gak? Tambah sedikit lagi. Dikurangin dengan nomor yang pertama kamu pikirkan. Udah? Udah ya? Hasilnya berapa? Halo, hasilnya berapa? Hah? 3, hasilnya? 3, hasilnya? 3, Tuhan gak pernah mempermalukan kita. Firman Tuhan pernah berkata begini. Semua akan berlalu, yang ada cuma apa? Iman, pengharapan dan kasih. Saudara, jangan menilai semuanya dengan harta. Jangan menilai semuanya dengan ketika engkau pertama menjadi Kristen. Jangan pernah menilai engkau sekarang sedang di level atas. No. Engkau di level atas atau di level bawah, itu semuanya proses. Amin. Jadi gimana cara nih? Bagaimana kita harus menjaga iman? How should we keep the faith? Bagaimana kita harus menjaga iman? Ada 4 step untuk menjaga iman. Yang pertama, ada 4 step untuk menjaga iman. Yang pertama, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan begini. Saudara melayani. Saudara berdoa. Saudara ke gereja tiap minggu. Disebut Kristen enggak? Ada 2. Sama-sama orang Kristen. Bagaimana kita harus menjaga iman? Yang ada salibnya orang Kristen. Yang ada salibnya orang Saudara tahu apa bedanya? Orang yang menjaga iman akan ketahuan di akhir. Ketika engkau sedang menderita atau ketika engkau sedang diberkati. Orang yang menderita bisa meninggalkan Tuhan gak? Bisa gak? Bisa nyalahin Tuhan gak? Orang yang diberkati bisa ninggalin Tuhan gak? Bisa lupa sama Tuhan gak? Bisa. Ini keduanya, nanti kita buktikan. Yang pertama, bagaimana kita harus menjaga iman? Yang pertama, intim dengan Tuhan. Intimacy with God.
Itu harus doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan setiap hari. Ke gereja setiap minggu, pelayanan tiap minggu, ketika kau nggak baca firman Tuhan, ketika nggak kau pujian penyembahan dan kau nggak baca firman Tuhan, nggak doa, apakah itu sudah jaga iman? No, belum tentu. Nanti akan terlihat kok. Saya mengalami hal-hal sedemikian rupa, saudara. Jadi orang yang bisa menjaga iman, hidupnya akan konsisten. Gaya hidup kekristenannya konsisten. Bukan banyak gaya. Banyak gaya dengan konsisten itu berbeda. Gaya hidupnya apa? Orang Kristen punya gaya hidup kekristenan yang luar biasa. Tapi orang banyak gaya itu merusak kekristenan. Mazmur 1 ayat 2 berkata seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, kekristenan menjadi gaya hidup. Katakan kekristenan menjadi gaya hidup. Amin. Contohnya siapa? Daniel. Daniel 6 ayat 11 berkata seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar. Atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang dia lakukan, biasa dilakukannya. Konsisten. Walaupun dia dijebak karena kalau berdoa dia akan dimasukkan ke goa. Pertanyaannya, Daniel itu orang beriman atau enggak? Halo? Daniel orang beriman atau tidak? Beriman. Dimasukin goa singa enggak? Kok Tuhan enggak jawab? Dia konsisten loh. Dengar. Iman itu bukan semata-mata ketika kau, kok begini ya? Enggak. Iman itu proses. Akan ada jalannya. Akan ada apa yang harus kita hadapi. Daniel akhirnya dimasukin ke goa singa. Apakah Tuhan dengar doa Daniel? Dengar gak tuh? Kelihatannya enggak dengar. Emang dibiarkan, diizinkan sesuatu terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Saudaraku, semua yang ada di sini jangan pernah alergi dengan masalah. Saya mengalami masalah berbagai macam cobaan, berbagai macam rupa. Tapi ketika iman kita enggak goyah, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Yang kedua, itu I-nya itu intim dengan Tuhan. Yang kedua, muliakan Tuhan. Apa tuh muliakan Tuhan? Give glory to God. Orang memuliakan Tuhan bukan hanya di gereja. Saudaraku dengar. Orang memuliakan bukan hanya di gereja. Memuliakan Tuhan itu adalah melakukan hal yang benar. Do the right thing. Berarti berani tampil beda. Berani lawan arus. Yohanes 4 ayat 24 berkata seperti ini. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran di mana? Di gereja. Halo. Shalom. Halo. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu di mana? Regu A. Hah? Wah, regu A kurang jawabannya. Regu A. Di mana, Bu? Di mana aja? Regu B. Regu C. Di mana aja? Berarti jemaat di sini sudah dewasa rohani. Amin. Amin. Menyembah dalam Tuhan itu bukan, menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan hanya di gereja. Ketika orang bisa nyanyi gini, ku bersyukur Tuhan, sampai nangis-nangis.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Itu di gereja. Musiknya lagi bagus. Coba kalau lagi diomelin sama bini lu. Bisa nyanyi ku bersyukur. Nyanyi ke sebelah dah. Cari tukang kopi yang cantik-cantik. Ya. Coba ibu-ibu. Kalau suaminya nggak ngasih setoran. Bisa nyanyi. Ku bersyukur Tuhan. Boro-boro. Malah dibilang. Kemana aja? Kok cuma dapat segini? Saudaraku, dengar baik. Dengar baik, muliakan Tuhan bukan hanya di gereja. Muliakan Tuhan seperti yang saudara jawab semua. Di mana aja. Kenyataannya ketika kau selek dengan teman pelayananmu. Bisa muliakan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Di belakangnya ngomongin, dah si dia tuh begini gak bener. Cari muka, padahal muka gak perlu dicari. Saudara, ketika dimarahin sama atasanmu, bisa kau bersyukur? Sebab Tuhan baik, bahwasannya, ya kan? Bisa gak? Banyak orang cuman tampil seperti Kristen. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja, ini dia nih memuliakan nama Tuhan nih. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ketika dapat ancaman seperti itu, Sadrak, Mesak dan Abednego, dia memuliakan Tuhan. Walaupun ancamannya sudah di depan mata. Bagaimana dengan kita semua? Ketika kita dapat masalah, bisa kita ngomong seperti ini. Tuhan, Engkau tetap baik Tuhan. Padahal baru ditipu. Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Padahal baru disakiti suaminya. Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Padahal istrinya baru ngomel-ngomel. Tuhan, Engkau itu penuh kuasa Tuhan. Padahal sakitnya enggak sembuh-sembuh. Saudara, dengar baik. Muliakan Tuhan itu melakukan yang benar. Memuliakan Tuhan itu bukan asal ngomong. Bukan asal ngejeplak. Banyak orang asal ngejeplak. Tapi memuliakan Tuhan enggak. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan gimana? Berserah kepada Tuhan. Yuk kita baca Daniel 3 ayat 18 bersama-sama. Ini orang yang mengandalkan Tuhan seperti ini. Coba kira-kira kita pikir-pikir. Kita ngandalin Tuhan gak ya? Yuk. 1, 2, 3. Udah? Tetapi seandainya tidak. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Kalau saudara dapat masalah, saudara dapat persoalan dan persoalan itu nggak dijawab-jawab. Bisakah kau berkata seperti ini? Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Maksudnya begini, imanmu tetap kepada Tuhan. Bisa nggak? Siapa yang di sini sedang ada masalah? Nggak usah angkat tangan. Nanti pendetanya pusing. Ya. Siapa yang di sini sedang ada masalah persoalan yang kelihatannya nggak bisa dijawab-jawab. Yang kelihatannya udah, waduh buntu. Bisa kau ngomong seperti ini? Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia mengandalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dan dia berkata seperti ini saudara. Ketika semua orang menyembah patung. Kan bunyi. Dia kan bunyi gitu kan. Yang lain nunduk. Yang berdiri berapa orang? 3. Sadrak, Mesak dan Abednego. Malah dia berani dia saudara. Dia berkata seperti ini. Engkaulah perisaiku.
Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai. Apalagi? Dalam kekuatan terus yang Kau berikan, terus sampai kapanpun ku tetap bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara bisa dengar, saudara, berserah kepada Tuhan tidak semudah yang saudara pikirkan. Saya saksikan gini, saya dengan istri saya 8 tahun ya, hampir 8 tahun saya di Amerika, anak saya lahir di sana semua. Satu ketika surat saya terputus, saya menggembalakan di sana di New Jersey. Surat saya terputus, saya udah gak bisa lanjut lagi. Banyak teman-teman gereja mau sponsor, gereja saya mau sponsor, perusahaan istri saya yang bekerja mau sponsorin. Dan salah satu jemaat kita yang di sana, dia juga mau sponsorin, saudara. Nyariin lawyer yang terhebat. Tapi pada waktu itu kita berdoa. Waduh, Tuhan izinkan kita suruh pulang. Kalau pakai kekuatan sendiri, udah maunya mau di sana. Tapi kita pulang. Saudara, ketika ikut kata Tuhan, enak gak? Enak gak? Kagak. Hancur kita. Hancur. Duit gak ada. Buat popok gak ada. Bayi masih 2 tahun pulang tuh. Si kembar yang masih 2 tahun. Anak yang SD pulang gak bisa bahasa Indonesia. Kita lesin bahasa Indonesia. Saudara, hancur hati. Tetap melayani Tuhan gak? Saya gak melayani Tuhan padahal jadi gembala. Gak melayani Tuhan. Pakai kekuatan sendiri, pakai otak sendiri. Itu yang namanya saya gak ngandalkan Tuhan. Bisa ngomong berserah kepada Tuhan. No. Saya bisa ngomong, ku kan berdiri di tengah badai. Saudara, ketika kau dapat masalah, pertanyaannya kau cari orang apa cari Tuhan? Umumnya cari orang. Jatuh saya di sini, jatuh. Enggak cari Tuhan. Tapi ketika saya cari Tuhan, saya dipulihkan di full gospel. Saya waktu itu istri saya jadi manajer accounting, saya jualan bakmi malah, enggak pelayanan. Saudara, dari gembala enggak jadi pelayanan. Saya jual bakmi, ada seorang cinci datang, waduh kok ikut ke sana cowok semua. Di full gospel itu saya dipulihkan. Saya cuma dibilang gini, saya ingat satu hal yang dikatakan gini, laki-laki itu lokomotif. Istri dan anak-anak adalah gerbong-gerbongnya. Laki-laki lokomotif. Istri dan anak benar. Laki-laki adalah imam dalam keluarganya. Ketika lokomotifmu banyak keluar, semua ikut keluar gak? Ikut keluar, itu yang saya alamin. Saya keluar. Saya bertobat di situ. Saya bilang istri saya, "Mah, berhenti kerja. Saya mau lanjut usaha yang dulu," saya bilang. Istri saya suruh berhenti kerja. Saudara, saya andalkan Tuhan. Ketika dapat visi itu saya andalkan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Ketika saya andalkan Tuhan, Tuhan buka jalan semua. Teman saya yang udah lama gak ketemu, lu ngapain di sini? Padahal udah lost contact bisa dipertemukan. Nih ambil nih ini, lu buka dulu. Terus kita gak punya uang untuk buat nyewa tempat, buka usaha. Udah bayarnya belakangan. Ini wah saudara itu luar biasa. Sampai Tuhan pertemukan. Pokoknya dahsyat dah. Itu yang dinamakan berserah kepada Tuhan. Balik. Nih Om, sini Om.
Itu yang nyanyi. Ketika kita beriman kepada Tuhan. Tadi pujian, doa, dan baca firman. Pertanyaan saya, Kristen nih dua-duanya nih ya. Kristen ya. Doa kelihatan nggak? Pujian penyembahan kelihatan nggak hasilnya? Hah? Kau lagi muji nyembah Tuhan, ini lagi menderita, kelihatan nggak hasilnya? Nggak ada. Baca firman kelihatan nggak hasilnya? Nggak ada, nggak kelihatan hasilnya. Kristen ketahuan nggak ketika lu ke gereja kamu Kristen? Ketahuan, orang ke gereja pasti Kristen, bukannya Islam. Ketahuan, saudara. Bayangkan ketika itu mengandalkan ketiga hal itu. Pegang om, pegang dulu, pegang ya. Ini pegang, satu lagi pegang ya. Nah. Ini yang gini dong, tuh kayak nggak bertenaga, belum dikasih makan. Hah? Ini orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Ya, mau pelayanan kek, ya. Mau pelayanan, datang tiap minggu, mau melayani. Terus tiap minggu ada orang yang mau ngasih persembahan besar segala macam. Dengar baik, saudara dengar baik. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Pasti akan mengalami berkat. Ketika engkau tidak seperti tiga itu, ketika kau tidak doa, pujian, penyembahan, baca firman, engkau akan mengalami hal seperti itu walaupun gak kelihatan. Coba samakan, dipencet yang ini bro. Pencet biar tekan dong. Nah terus tekan. Saudara, walaupun doa, pujian, penyembahan firman Tuhan gak kelihatan. Ketika engkau gak beriman, hasilnya seperti hancur. Tapi ketika kau doa, pujian, penyembahan, baca firman tiap hari dan melakukan firman. Coba yuk tekan. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau tidak hancur. Amin. Ketika engkau diberkati, engkau tidak hancur. Banyak orang diberkati hancur. Banyak gak orang diberkati hancur? Banyak. Kenapa? Karena dia tidak punya iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Terima kasih bro. Saudaraku, saudara kira-kira yang mana nih? Yang terakhir. Yang ketiga dulu nih, yang ketiga ya. Berserah bukan berarti menyerah. Surrender doesn't mean giving up. Tapi berserah berarti mengandalkan Tuhan. Roma 4 ayat 17 sampai 20 nanti dibaca di rumah ya. Tetap berharap dan beriman kepada Tuhan walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Dan keadaan pun tidak memungkinkan. Roma itu mengatakan Abraham sudah tua dan lanjut umurnya. Sarah sudah mati haid. Sudah tidak bisa punya anak lah. Pertanyaannya ketika itu adakah dasar untuk berharap? Enggak ada. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan berserah kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tetap percaya bahwa firman-Nya iya dan amin. Ada lagu yang berkata gini, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Saudara, kadang kalau kita beriman, itu otak kita gak nyampe. Yang kau 1 tambah 1 sama dengan 2, padahal 1 tambah 1 bisa 5. Kalau kau andalkan Tuhan akan seperti itu. Yang terakhir, N. Nikmati kuasa Tuhan. Bagaimana bisa menikmati kuasa Tuhan? Yang pertama harus taat. Kalau engkau mau menikmati kuasa Tuhan harus taat. Sebab firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh mati. Sama aja iman tanpa perbuatan adalah mati. Taat melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Banyak orang hanya taat sesuai dengan perintah atasan.
Orang taat hanya takut karena jabatan. Orang taat hanya takut karena uang. Tapi firman Tuhan berkata, nikmati kuasa Tuhan. Maka kau akan bisa taat sesuai dengan perintah Tuhan. Orang yang taat itu mengalahkan panca indera. Percaya nggak? Orang yang taat itu mengalahkan panca indera dan pola berpikir kita. Orang yang taat pada Tuhan pasti mengalahkan proses berpikir. Yuk kita lihat di ayat terakhir. Matius 14 ayat 17. Tahu kan kisah ini kan? Jawab mereka, yang ada pada di sini hanya 5 roti dan 2. Murid-muridnya ditanya, ada apa di sana? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Proses berpikir orang normal. 5 roti dan 2 ikan bisa nggak ngasih makan 5.000 orang? Nggak bisa pikir ya, nggak bisa kan? Jadi kalau kita tuh mau menikmati kuasa Tuhan harus taat. Percaya aja, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 5 roti dan 2 ikan dibawa nggak? Dibawa nggak? Dibawa nih. Kayak Tuhan Yesus nih ya kan, dibawa gitu, dibawa. Diangkat ya kan, 5 roti dan 2 ikan. Ketika diangkat gini. Yesus ketika mengucap berkat, ketika dalam penderitaan nggak selalu? Ketika dalam ini nggak? Orang dapat masalah nggak? 5 roti dan 2 ikan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau murid-muridnya nggak mengalahkan proses berpikirnya, dikasih nggak? Enggak, kalau dia nggak mengalahkan proses berpikir. Sama nih kita nih, ketika kita ada masalah, disuruh Tuhan melangkah, kita melangkah nggak? Enggak kan? Kalau kita ada masalah, nggak mungkin gue bisa, lu bego lu nggak bisa ngerjain nih. Nggak bisa ngerjain ini, masuk ke dalam otak tuh. Kita nggak mau ngelangkah kan? Karena kita nggak bisa kan? Tapi ketika Tuhan suruh, engkau melangkah nggak? Emang kamu nggak bisa? Kebanyakan orang nggak melangkah. Kebanyakan orang nggak melangkah. Tapi firman Tuhan mengajar. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ketika engkau taat, engkau satu sudah mengalahkan proses berpikir Anda. Kedua, sudah mengalahkan panca indera saudara. Kenapa? Yang bisa menjatuhkan iman kita panca indera kita. Amin. Kenyataannya emang kita nggak bisa. Panca indera tuh. Lihat, Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambil 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yesus menengadah ke langit dan mengucap terus. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada muridmu. Pertanyaannya, ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan kepada muridnya. Pertanyaan nih, logika berpikir. Ikan dan rotinya langsung banyak gak? Siapa yang bilang langsung banyak? Halo? Gua. Ikan dan rotinya langsung banyak gak? Hah? Iya. Langsung banyak? Enggak. Langsung banyak? Banyak. Jadi kita wajar-wajar aja orang berbeda banyak apa? Sebenarnya enggak banyak. Tetap 5 roti dan 2 ikan cuma segitu saudara. Tapi kenapa? Ketika mereka melangkah itu enggak habis-habis. Ketika kalau roti langsung banyak enggak masuk pikiran nih. Pernah ngasih makan orang 100-200 orang banyak enggak? Banyak. Ketika 5.000 langsung banyak ketimpa kita. Yang Tuhan ajarkan gini. Proses ketaatan itu enggak langsung. Tuhan akan ngalamin step by step. Amin. Ya udah, yuk terakhir ya. Terakhir kita mau tutup. Manusia pasti mengalami permasalahan dan ujian. Jangan dibiarkan apalagi dilewatkan. Hadapi semuanya dengan langkah iman. Bukti kita sudah menjaga iman dan meraih kemenangan. Amin. Iman, intim dengan Tuhan. M, muliakan Tuhan. A, andalkan Tuhan. N, nikmati kuasa Tuhan. Jadi mengerti bahwa orang Kristen perlu iman.
jadikan iman sebagai pegangan, maka engkau enggak akan dipermalukan. Amin. Kita tunduk kepala, saya undang pemusik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, saatnya kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya di mulut. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya bukan karena kami melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Bapa, kami percaya bukan karena kami melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, tidak ada yang terlewatkan. Berkati juga Pastor Paulus, keluarga dan semua tim yang melayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.